Aku itu tidak mau ngikutin kamu. Aku cuma berusaha menghibur kamu dan berusaha membantu sebisaku. Duh, kamu itu mau bantu apa toh? Memangnya kamu punya duit untuk bantu modal usahaku? Aku itu memang tidak punya uang buat balikin modal usahamu itu. Tapi aku punya satu sarannya gitu, dan kamu pasti senang. Apa? Apa saranmu? Nek bagus pasti aku ikutin saranmu. Nikah karo aku. Kamu jadi istriku. Usahamu pasti akan sukses. Kamu itu ngawur ya? Memangnya kalau aku udah nikah sama kamu, usaha aku bisa tambah maju? Hah? Modalku bisa balik lagi? Enggak toh? Enggak nyambung, enggak ada hubungannya. Loh, ya jelas ada hubungannya toh. Kamu tahu, aku ini kan cowok yang paling beruntung. Hokiku tuh gede. Kalau misalnya kamu nikah karo aku, hokiku itu pasti bakal mengalir ke kamu. Mau yo nikah karo aku? Aduh, aja pegang-pegang toh. Kamu ini, aku ndak mau nikah sama kamu. Biarin usaha aku bangkrut daripada aku harus nikah sama kamu. Ndak mau pokoknya. Halo? Halo? Stop. Turun. Kenapa iki? Turun. Loh, serahkan barang-barang sampean atau tak tembak. Kalian iku sopo? Serahkan. Serahkan atau tak tembak kepala orang ini? Jajan mas, nih. Petang. Nih, ambil. Terus, mana? Handphone. Handphone. Loh, kalau handphone ojo toh, iki sing penting. Daripada tak tembak. Wis mas, kasih aja mas. Handphone bisa beli lagi. Nek nyawaku beli di mana mas? Wis mas kasih aja mas. Bu, assalamualaikum. Bu, sepi temen toh? Kowe tiba kowe ngapain aja pamit? Hah? Ngapain aja Apa, Bu? Ibu ini loh. Apa toh lo? Kowe mau ngapain Amel, hah? Amel mau ngadu sama ibu sambil nangis-nangis. Katanya kamu masih mikirin galau, weh. Wong aku itu loh cuma mikirin dia. Aku tuh nggak sampai pegang-pegang. Sembarangan kowe ya. Kamu tuh sudah nggak boleh mikirin cewek lain, Le. Kamu harus mikirin konsen sama Amel. Ya wes, aku nggak mikirin galau lagi. Bukan cuma itu, Le. Apa meneh toh, Bu? Kamu tuh harus mencintai Amel seutuhnya. Ya iku sing susah, Bu. Kowe ngomong apa? Hah? Kowe ngomong apa mau? Hah? Ya iku sing susah, Bu. Aduh. Oke, Bu, aku bakal mencintai Amel dengan setulus hatiku. Awas yo, kalau sampe sampai ingkar janji. Sadar yo Le yo, kowe iso koyo ngene iki mergo Amel karo doane ibu. Oke, Bu. Nanti kalau sampai Amel karo ibu sakit hati, kowe iso melarat gombel ora iso koyo ngene iki meneh, ora iso kemaki meneh kowe Le. Nggih, Ibu. Nggih. Tenan yo Le. Awas kowe nek ngapusi ibu ya. Mas? Maaf mas, cari siapa ya? Oh ya, aku Satya. Aku Galuh, aku yang punya tempat usaha ini. Aku itu sebetulnya kesini mau ngajak kamu kerja sama, join gitu. Jadi di tempat asalku Surabaya itu, belut goreng punyamu terkenal loh. Kebetulan aku punya relasi di luar negeri yang mungkin iso bisa memasarkan belut goreng kamu. Nanti aku sih ngasih kamu modal. Gimana? Kamu tertarik nggak? Kamu itu ndak punya sendal aja ngomongnya tinggi ya? Loh,
Maksud kamu apa toh? Kamu ndak usah sosok serius. Ndak lucu bercandaan kamu. Kita itu baru kenal. Aku itu lagi sedih. Usahaku mau bangkrut. Kamu ngomong kayak orang bener aja. Galuh, tunggu dulu. Aku pinjem handphone kamu buat telepon koncoku kalau kamu nggak percaya. Dasar gemblong. Galuh, Galuh, tunggu dulu, Galuh. Galuh, Galuh. Apa sih nasib gue ini? Ini juga Mbak. Mbak, kita nggak mau dikasih pesangon. Yo Mbak, kita masih pengen kerja sama Mbak Galuh. Terus laptop sama handphone ini untuk apa toh? Ya buat dijual toh Mbak. Hasilnya kanggo modal produksi belut goreng meneh. Iya Mbak, kita nggak mau dikasih pesangon. Terus kalau kita uangnya itu habis, kita kan nggak punya pekerjaan Mbak. Mau nyari di mana yuk? Betul Mbak, kecuali kalau kita dikasih pesangon tapi kita masih tetap kerja. Iya tak? Iya itu betul itu. Yowes, tapi ini handphone sama laptop dari mana asalnya? Alah, nggak usah tanya Mbak. Yang penting Mbak punya modal baru buat nerusin usaha belut. Itu aja Mbak. Iya Mbak. Tidak mau, saya mau tahu ini dari mana asalnya. Saya pergi. Kita pergi. Jawab dulu ini dari mana? Salah. Itu Mbak. Mbak, Mbak kelihatannya ada masalah ya? Masnya kenapa? Kok nggak pakai sendal? Terus pegang perut? Kelaparan, Mas? Aku iki habis kerampokan, Mbak. Laptop, handphone, sepatuku, semuanya wis diambil maling. Sekarang aku ndak punya uang buat makan, Mbak. Ya ampun. Mbak mau ndak minjemi aku uang buat aku makan sama bayar penginapan, Mbak? Dok. Loh, Nduk, ini HP sama tank top siapa toh? Tank top? Ya ini yang kamu pencet-pencet ini loh. Walah, Bu, ini namanya laptop. Tadi Bayu karo Dayat datang sini ngasih barang-barang ini untuk modal katanya. Ngasih kamu buat modal. Lah, barang ini dari mana? Ya ndak tahu. Wis ditanya tapi ndak jawab mereka. Aneh ya. Nggak mungkin barang ini milik mereka. Jangan-jangan ini punyanya orang lain. Nemu atau nyuri, Nduk? Ya, tapi kan lumayan buat modal kita, Bu. Apa? Buat modal? Ngawur kamu. Wong barang hasil curian kayak gini ndak berkah, Nduk, buat usaha. Ya daripada usaha kita bangkrut nggak ada modal lagi. Dengar ya, Nduk ya. Ndak apa-apa usaha kita bangkrut daripada kita mendapatkan modal dari barang yang ndak jelas asal-usulnya. Usaha itu harus jujur, Nduk. Harus dari keringat kita sendiri. Ngerti kowe, Nduk? Katakan cinta, katakanlah ungkapkan rasa. Assalamualaikum. Halo? Halo?
Sampean mau ngapain lagi ke sini? Mas mau nipuin saya, ngaku-ngaku jadi eksportir. Galuh, aku ini emang eksportir. Eksportir kok kere? Loh, aku tuh baru dirampok. Barang-barangku diambil semua. Laptop sama handphoneku juga diambil sama ninja-ninja aneh itu. Loh. Iku laptop sama handphoneku. Kamu nemu di mana? Oh, kamu tuh nyuruh orang ya buat ngerampok aku. Yo. Nuduh-nuduh aja kamu. Enak aja, aku itu ndak nyuri. Apa buktinya kalau itu barang-barang kamu? Nah, gini. Kalau laptop itu dinyalain, ada wallpapernya gedung-gedung bertingkat. Bener toh? Yo. Kok sampean iso tahu ya? Yo tahu lo wong punya aku kok. Semprul. Halo. Bayu, Dayat! Bayu, Dayat sini! Ayo keluar! Cepet keluar! Jaketku nih. Kenapa kalian nyuri? Bener ini punya sampean? Yo, ini punya aku. Ayo jawab. Kenapa kalian nyuri? Dia mbak yang nyuruh mbak. Kok kamu malah nyalain aku toh? Ini kan idenya kita bareng-bareng. Yaudah kamu tadi. Aduh, udah. Kalian ini bikin malu aku aja. Kalian tahu Mas Ate ini siapa? Eksportir. Kalian tahu Mas Ate datang ke sini ngapain? Dia mau ngasih modal untuk usahaku. Buat kalian kerja. Sekarang kalian malah nyuri barang-barangnya dia. Bikin dia marah. Masnya lu ndak marah, mbaknya gitu yang marah. Kamu diem aja. Kamu udah salah banyak ngomong lagi. Aku ndak mau punya pekerja kayak kalian berdua. Menghalalkan segala cara. Kalian berdua lebih baik aku pecat ya. Loh, Galuh. Wis. Sekarang aku tahu. Kenapa niat mereka itu mencuri. Mereka itu mau membantu kamu, Galuh. Ya tapi ndak gitu caranya, Mas. Ya ora apa-apa. Orang niat mereka baik kok. Nah ini, sekarang SIM cardku ada di mana? Udah kita buang mas. Apa? Dibuang? Wes Galuh. Kalian berdua cari SIM cardku. Soalnya penting iki mau telepon temenku. Ayo, denger ndak dia ngomong apa? Cari sampai dapat. Awas kalau ndak dapat. Tunggu. Jaketku sini. Tuh, sepatuku. Ayo sini. Enak mas, hangat. Kamu tuh. Yo wis kalian cari SIM cardku. Jaketku mas. Itu punya. Udah ntar aku balikin. Cari dulu sana. Bude, kenapa toh Mas Ayibku tak melamar-lamar aku? Loh, Bude kok cuma mesem-mesem aja? Kenapa? Ora apa-apa. Cuman Bude seneng aja kamu ngomong gitu. Berarti gue pengen jadi mantuku, Tondo? Iya, tapi kenapa Mas Arif udah melamar-lamar aku? Padahal Bude ya, kalau misalnya Mas Arif jadi suami aku bisa ngomong sama pade aku supaya Mas Arif itu bisa jadi pegawai negeri tetap. Oh iya, bener juga kowe lho, Nduk. Pinter tenan kamu. Ya wes, Nduk. Kalau gitu, Bude mau ngomong sama Arif ben cepet-cepet ngelamar kamu. Gelem ta, Nduk? Bocah ayune kang ngene iki nek randang dilamar sak disamber uang. Gelem ta, Nduk? Aku minta maaf ya, Mas. Aduh, anak buahku itu udah kurang ajar. Nggak apa-apa kok, Galuh.
Aku seneng. Yang penting barang-barang pentingku ini lo udah ketemu. Iya, tapi tetap aja aku ndak enak. Apalagi kemarin aku nganggep Mas gembel. Jadi kemarin kamu ngira aku itu gembel. Habis Mas nyeker. Makanya ojo nilai orang dari luarnya aja. Iya, Mas. Waktu itu juga aku bingung. Kok gembel ganteng? Oh jelas dong. Wong aku tuh nyeker aja ganteng. Apalagi kalau rapi. Belum lihat aja kamu. Jangan GR gitu lah, Mas. Semprul si Amel iku. Aku kan sukanya karo si Galuh, bukan karo dia. Ah, semprul lah pokoknya. Tapi aku tuh bisa jadi koyo ngene iku gara-gara Amel juga. Nek koyo ngene aku jadi gelandangan dan dikutuk karo ibu. Nat, kartunya kemarin dibuang di mana? Yo di sini udah cari aja, banyakan ngomong kamu. Woi. Gemblong ya kalian semua. Nyari belut kok siang-siang. Budek, woi. Nyat. Ketemu yuk. Alhamdulillah kita ndak jadi dipecat. Ya wis, ndang dibalekno. Udah ayo cepetan. Ono apa yo? Kok mereka bilang kalau mereka tuh alhamdulillah ndak jadi dipecat karo Galuh. Wah, jadi penasaran aku. Sekarang karena SIM cardnya Mas Satya udah ketemu, dia berjanji mau modalin usahaku lagi. Berarti kita bakal bikin belut goreng lagi. Kita kerja lagi dong, Mbak. Iya, dan Mas Satya ini pemodalnya. Malahan aku berencana mengekspor belut goreng produksi Galuh iki ke luar negeri loh. Masa tuh Mas ke luar negeri? Luar negeri? Iya, kamu udah percaya? Loh, bukannya nggak percaya Mas, kita itu malah seneng. Ya wes, ndak usah buang-buang waktu lagi. Sekarang kalian cari belut sebanyak-banyaknya, terus kita kerja lagi. Nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Siap. Sekarang kita pamit dulu ya, Mbak. Ayo. Monggo, Mbak. Mas. Semangat ya. Iya, iya. Oh, jadi cowok ikut toh yang bakal bantu si Galuh lagi. Aduh, Bu. Kowe ngopo ning kene? Ngintip-ngintip rumahnya Galuh. Ah, kowe wis duwe Amel. Ora entuk lirik wong liya. Iya, Bu. Diam, Bu. Ojo keras-keras. Ketahuan lu. Ayo pulang. Aku teriak nanti kalau kamu nggak mau pulang. Iya, Bu, ayo. Ayo mulai. Mulai. Katakan cinta, katakanlah ungkapkan rasa. Ini Bu, aku ndak jadi pakai uang hasil jual kebunnya Bapak untuk pesangon. Usaha kita ndak jadi bangkrut, malah akan lebih maju karena mau diekspor ke luar negeri, Bu. Alhamdulillah. Nggak sia-sia Ibu berdoa siang dan malam, Dok. Bu, mau kemana toh? Ibu mau ambil wudhu, arep sholat, berdoa dan bersyukur supaya rencanamu karo Satya lancar. Kamu belum sholat toh? Kamu ikut sholat dan berdoa yang lainnya juga.
Berdoa apa meneh to, Bu? Ya berdoa supaya kamu sama Satya berjodoh. Ayo. Bu ini Ayo. Ada apa sih, Mas? Dari tadi kok tanya aja. Kalian itu kan sudah tak bayari kopi-kopinya. Masa aku ini cuma nanya aja ndak boleh? Lah kan udah tak kasih tahu Thomas. Mbak Galuh sama Mas Satya itu habis tanda tangan surat kontrak buat ekspor belut goreng ke luar negeri. Aku ndak tanya itu. Loh, sebenarnya Setyo iku sopo? Anu, Mas. Mas Satya itu kerjanya eksportir, Mas. Tapi selebihnya ya aku nggak tahu. Tapi, Mas, menurutku Mas Satya itu orangnya baik dan jujur. Ayo jelas. Betul, Mas. Dulu kan aku pernah sempat curiga sama Mas Setyo. Tapi aku lihat sendiri kok buktinya. Dia udah nyiapin surat-surat izin usaha buat dikirim ke kelurahan. Itu kan bukti kalau Mas Setyo itu baik orangnya. Yo kan? Yo. Kalian kok malah percaya sama si Satya iku toh? Hah? Nek wis curiga ya curiga. Sing konsisten. Lah orang baik kok dicurigai toh, Mas? Iya, sampean ini aneh. Mas Setyo itu sudah nggak patut dicurigai lagi. Jadi ngapain aku harus curiga terus sama dia? Malahan, Mas, menurutku Mas Setyo itu cocok kalau kerjasama karo Mbak Galuh. Jangankan kerja sama, Mas. Pacaran aja mereka cocok. Ayo toh. Lah, ngawur kalian iku. Menurut kalian cocokan mana? Galuh karo Setyo apa Galuh karo aku? Ya aduh, Mas. Ya jelas cocokan Mbak Galuh karo Mas Satya. Mas, nek karo sampean ndak cocok sama sekali, Mas. Lho, Mbak Galuh itu cantik, ibarat rembulan. Lah sampean kok sawah buecek. Udah tak bayari lo kopinya. Hah? Yo no, Mas. Semprul, aku ndak akan tinggal diam. Aku pasti bakal iso membuktikan karo wong saka kotaiku punya niat busuk pada Galuh. Iki, tak ganti uangmu. Matur nuwun yo, waktu itu udah nolongin aku. Aduh, ini sih kebanyakan, Mas. Jangan banyak-banyak. Wis, gak apa-apa. Anggap aja itu tanda terima kasihku sama kamu. Masnya gitu. Waktu itu kan Mas juga nolongin aku. Jadi ya udahlah, ndak usah. Gimana hubunganmu sama pacarmu itu? Alhamdulillah, Mas. Sekarang semakin dekat. Tinggal nunggu dilamar. Oh, wis jauh itu toh? Iya, orang tua kita juga udah pada setuju. Cuma apa? Hati aku tuh masih tidak tenang, Mas. Masih ada yang ganjel. Ya, tepatnya itu seperti ada wanita lain yang menggoda Mas Aibku. Kayak orang ketiga gitulah, Mas. Orang ketiga? Kalau aku boleh tahu, siapa tuh orangnya? Masa pasti tidak kenal. Wis lah, kamu jangan sedih. Aku tuh sayang banget, Mas, sama Mas Aib. Aku takut kehilangan dia. Aku nggak mau kehilangan dia, Mas. Nah, Mas, itu tuh Mas, perempuan yang menggoda Mas Aibku. Tuh. Loh, Galuh? Jadi, kalian udah saling kenal? Aku tadi ke penginapan, terus kata koncomu kamu di sini sama Amel. Sekarang aku baru sadar ya, ternyata kalian berdua itu sekongkol buat ngancurin aku. Loh, enggak gitu, Mel. Nyesel aku udah nolongin kamu waktu itu.
Ternyata kamu tusuk aku dari belakang. Gak akan ada yang bisa ngancurin hubungan aku. Untung aja aku belum terlambat. Mel, tunggu dulu. Aku sama Galuh ini cuma rekan bisnis. Nggak ada hubungannya sama Mas Aipmu itu. Kalian dengar ya berdua. Sekali lagi aku tekankan. Gak akan ada yang bisa ngerebut Mas Arifku dari tangan aku. Mel. Udah usah diladenin. Dia memang begitu, terlalu sayang sama pacarnya makanya takut kehilangan. Dia begitu ndak cuma sama aku aja, tapi sama cewek lain juga. Ya wes, ini berkas-berkas untuk besok. Matur nuwun ya. Katakan cinta, katakanlah ungkapkan rasa. Masuk. Selamat siang, Mas. Permisi, Mas. Aku mau ngurus surat izin usaha belut goreng kerja sama Galuh. Berkas-berkasnya sudah lengkap belum? Monggo, dicek dulu, Mas. Aku buka ya. Iya. Sampai orang kota ya, Mas? Iya, Mas. Surabaya. Pendidikan terakhirnya apa? S1, Mas. Di Ekonomi Erlangga. Podo wae kok karo aku. Sarjana juga. Berarti ora kalah aku karo wong saka kota iki. Belum lengkap iku, Mas. Belum lengkap. Apa meneh sing kurang toh, Mas? Kurang SKCK. Surat keterangan catatan kriminal dari pihak kepolisian, surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit, dan surat keterangan tidak buta warna dari dokter mata. Loh, sejak kapan toh, Mas? Ngurus surat izin usaha pakai begitu-begituan? Mas, sampean kan warga pendatang di sini. Kalau sampean buronan narkoba piye? Iyo, kalau surat SKCK sama surat keterangan bebas narkoba itu aku iso ngerti. Tapi kalau surat keterangan ndak buta warna, buat apa toh? Piye to Mas iki? Nek sampean ndak bisa bedakan yang mana yang warna hitam, yang mana yang warna putih. Piye? Loh, emang itu peraturan dari mana? Ono kok peraturannya. Baru turun dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Wis, mendingan sampean bawa surat-surat ini, lengkapi dulu. Terus kesini lagi, temuin aku yo. Isi, Mas. Nek surat-suratnya cepet tak tanda tangani, pasti dia akan semakin dekat dengan Galuh. Nek aku perlambat, kan dia tak bisa dekat sama Galuh. Sidik ngas rampung. Ya wis. Ayo teman. Bude, nanti bapak karo mbokku kaget ndak ya? Ora apa-apa. Nek ben Bude yang ngono kuwi. Bapak Arif langsung datang ngelamar Bude. Tapi Arif tahu rencana ini kan, Bude? Halah, yo tahu toh, Nduk. Wong sing arep ngelamar itu lah Arif toh. Piye toh kowe kuwi? Memangnya Arif ngomong gimana sama Bude? Penasaran yo? Bude lali. Wis, saiki kowe ndang bali ngomong karo bapakmu karo mbokmu ya. Gawe panganan sing akeh. Engko aku karo Arif arep ngelamar awakmu. Enggak, Bude. Ya wis, aku pulang dulu ya. Hati-hati ya. Nggak masuk akal banget. Mosok harus pakai surat keterangan buta warna dari dokter segala. Mana dia nggak ngasih lihat lagi surat keterangan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan itu.
sini birokrasinya memang begitu. Apa kamu mau kita pakai cara lain? Cara lain apa maksud kamu? Kasih aja uang pelicin. Tanpa 3 surat itu jadi kok. Nggak mau aku. Anti aku pakai pelicin-pelicin gitu. Ya aku juga tadinya ndak mau. Tapi mau gimana lagi? Yowes, daripada buang-buang waktu, mendingan sekarang kita ke sana, diurus cepet-cepet. Udah usah kesel-kesel lagi. Di antara bayang senyum manismu ada bahasa tulus untukku. Sungguh aku telah luluh padamu, damai dalam belayanmu, hangat dalam dekapanmu. Sederhana namun yang terindah. Untung ya, di sini ada dokter mata. Wis beres deh ini semuanya. Tapi surat SKCK sama surat keterangan narkoba gimana, Mas? Oh, itu tenang aja. Aku tadi wis telepon temenku. Loh, kamu ngurus surat kayak ginian minta sama koncomu ya? Oh ya enggak, mana iso. Surat SKCK sama surat keterangan bebas narkoba itu diurusi orang lain. Terus kamu ngapain nelfon koncomu? Jadi sebenarnya 1 bulan yang lalu aku tuh wis ngurusi surat SKCK sama surat keterangan bebas narkoba itu buat aku ngambil S2. Kamu berarti mau kuliah lagi ya, Mas? Iya. Kowe aja gawe isin bapak karo ibumu lho, Nduk. Ibu sudah masak banyak dan sudah ngundang tetangga kiri kanan. Malu. Nakokake utawa lamaran. Masalah penting, aja dienggo dolanan. Sopo sing dolanan? Nanti juga Arif datang. Sabar. Sabar piye? Terus Bu Trisna mana ini? Ya Bu Tris tuh nanti datangnya bareng sama Arif, Pak. Bajunya ndak nyaman. Aku ke dalam dulu mau ganti baju. Alasan aja. Ndak. Aku ikut seneng loh atas usahamu yang nggak jadi bangkrut itu. Ya aku doakan semoga sukses ayo. Amin. Suhun ya. Aku tuh cuma mau nyaranin kamu aja. Kamu itu ojo cepet percaya kalau orang yang ngajak kamu kerja sama itu loh. Namanya Satya. Bu Satya, Bu Paimin, Bu Paijo. Udahlah, yang penting kamu itu hati-hati kalau dia yo. Kamu ini ya belum kenal udah main curiga aja. Aku itu kenal dia, kalau dia itu penipu. Satya aku berniat untuk memanfaatkan kamu aja. Dia itu berusaha mencuri rahasia resep tepung yang biasanya kamu buat goreng belutmu itu loh. Kalau misalnya dia udah dapatin, pasti kamu bakalan ditinggal. Kamu tahu kan fitnah itu dosa? Ya tahu no. Yaudah, jangan fitnah orang. Mas Satya itu orangnya baik, tidak seperti yang kamu pikirin. Galuh, orang licik itu dari luar kelihatan baik, tapi sebetulnya di dalam hatinya itu busuk. Percaya karo aku.
bocah semprot, tak golek saka sore malah tiba nek kene gangguin wong wae. Ayo, itu tuh Bude. Dari tadi gangguin saya terus. Ayo ikuti Bu. Ayo ikuti Bu. Nanti toh, Bu. Wes nggak usah banyak nanya. Ayo ikuti Bu. Pakai. Pakai. Ki apa kae iki, Bu? Bu. Ibu bilang apa? Nggak usah banyak tanya. Ayo. Besok kita lanjutin ngobrol berduanya ya. Ayo. Iki wis lengkap. Kalau besok masih dibilang kurang juga, Yo, tak injek-injek dia. aku wis takon karo koncoku di kota. Nggak ada peraturan baru kalau surat izin usaha itu harus pakai surat SKCK. Pemane surat keterangan buta warna dari dokter. Bohong itu. Iyo, makanya aku juga curiga. Nah, iki jenenge awakmu dihapusi. Semprol, birokrasi kok dibuat usaha. Tunggu dulu, bukan kesalahan birokrasi. Mungkin saja ini akal-akalan orang-orang yang ngurusi berkas-berkasmu itu. Tapi akal-akalan untuk apa ya? Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Amel, sini. Bu, culki, Bu. Bu, iki ono acara apa toh? Kok rame temen? Iki jenenge acara nakokake. Nakokake. Oh, si Amel arep nikah ya, Bu? Karo sapa? Yo karo kowe kuwi. Karo sapa meneh? Ibu iki piye toh? Masa bikin acara kowe ngene ndak bilang-bilang karo aku? Halah, kesuwen. Kowe engko selak jadi perjaka tua. Bu, pokoknya aku ndak mau nikah karo Amel sekarang. Aku iki sik durung mapan, Bu. Wes, kowe wis mapan le. Bu, sing ngerti mapan apa ndak itu cuma aku sendiri, Bu. Wis, pokoknya aku ndak mau nikah karo Amel sekarang. Alasan kamu? Bilang aja kamu tuh nggak mau nikah sama aku. Aku emang ndak mau nikah karo kamu. Ojo bikin malu ibu to le. Bu, masih kurang jelas ya aku ngomongnya. Aku mau nikah karo Amel. Mo. Sekarang semuanya wis lengkap, Mas. Sing sampean kemarin minta wis ono. Sampean minta jadinya itu kapan? Yo, kalau bisa secepatnya, Mas. Sore iki juga. Ya ndak bisa, Mas. Paling cepet itu besok sore. Kok lama banget toh? Bukannya tinggal ditandatangani Pak Lurah? Mas, emang sampean pikir Pak Lurah itu ndak sibuk ya? Beliau kan juga harus meriksa dulu. Enak wae sampean iku minta ditandatangani cepet. Sing harus diurus Pak Lurah itu juga banyak, Mas. Bukan cuma punya sampean tok. Kecuali nek sampean pengen cepet-cepet. Sampean muani bayar aku piro? Wah, sorry Mas. Aku ndak main begitu-begituan. Kalau emang prosedurnya harus lama, aku bakal nunggu sampai kapanpun. Ya wis nek ora gelem. Paling cepet 3 hari, yo. Sebulan juga ndak apa-apa. Turun. Mas, gimana tadi? Tadi semua wis tak kasih, Mbak. Malahan, Mbak, ada yang langsung dimakan di depanku, Mbak. Katanya rasanya itu enak, Mbak. Lebih enak dari biasanya. Kalau sing tak kasih, pada doain biar kita sukses. Amin. Bagus kalau gitu.
Ya wes, sekarang dilanjutin lagi beres-beresnya. Nanti kalian istirahat aja dulu. Ya? Ya, Mbak. Ya. Yuk, yuk. Kenapa? Istirahat dulu. Istirahat sih, Mbak ya. Aku memang mencintai Arif. Tapi aku rela, aku ikhlas kalau Arif jadi milik kamu. Loh, kamu ini kenapa toh? Cerita dulu. Aku tahu dari dulu Arif itu emang sudah suka sama kamu. Aku berusaha untuk membuka hati Arif. Tapi usaha aku sia-sia. Kamu ngomong apa toh? Arif itu kenapa? Udah apa-apa. Aku cobain meluapkan isi hati aku ke kesalahan aku sama Arif. Kasman! Kasman! Man! Di Mas Cari. Nanti nek ono sing nyari aku, bilang aku keluar yo. Mangan. Duwe iki. Iya, Mas. Aku yakin si Arif itu cuma gertak. Bilang kalau suratnya baru jadi 3 hari lagi. Besok juga palingan jadi. Ya wes, sabar wae lah. Yang penting kan rencana kita sesuai dengan yang kita rencanakan. Aku bingung karo Amel ya. Amel, emang kenapa dia tuh? Katanya Arif itu bikin malu di acara lamaran. Dia ngomong di depan orang banyak kalau dia ndak mau nikah. Loh, kok gemblung banget tuh dia? Iya. Katanya dia suka sama aku. Loh, dari mana Amel tahu kalau Arif suka sama kamu? Ya, semua orang juga tahu. Dari dulu Arif memang suka sama aku. Oh, aku ngerti sekarang. Kalau Arif itu suka sama kamu, berarti dia cemburu dengan kedekatan kita. Lah makanya, kemarin surat-surat aku itu dipersulit sama dia. Oh, mungkin itu juga. Tapi emang kita deket ya? Lah, menurutmu piye? Ya, kalau aku sih senang-senang aja kalau orang lain ngeliat kita deket. Udah tahu deh kalau kamu suka apa ora. Aku seneng kok. Mel, dengerin aku. Aku nggak bisa kalau kamu mutusin aku secara tiba-tiba gitu, nggak jelas. Kenapa ndak bisa? Orang kamu ndak mencintai aku kok. Kamu mencintai Galuh? Tapi kan si Galuh itu belum jadi milikku. Nek kamu mutusin aku, terus aku jadi jomblo piye? Aku nggak mau. Oh, jadi selama ini kamu pacaran sama aku karena kamu takut status jomblo? Gitu? Asal kamu tahu ya, Galuh ndak akan jadi milik kamu. Karena Galuh sudah mencintai orang lain. Sopo? Satya? Hah? Asal kamu tahu yo, Satya karo Galuh bakal aku bikin mereka jadi musuh. Lihat wae.
Lucu anak gue. Pak Galuh, piye iki? Kita harus cari belut berapa banyak lagi? Sing akeh ae. Yo, ambil yang banyak. Sesok kita mau produksi besar-besaran. Ya, Mas. Ya wes kalau gitu tak tinggal dulu ya. Yo, Mbak. Kita mau kemana? Ah, memangnya kamu ndak mau berduaan sama aku? Oh ya mau aku. Ya, siap. Hati-hati, Mbak. Ntar ada setan. Kerja wae kamu. Yo, ini lagi kerja kok. Kayak sorong pasaran-pasaran aja. Jahat sama Galuh dan Satya supaya mereka itu marahan. Satya kuwi sopo? Satya itu sing orang Jakarta yang kerja sama Galuh. Arif itu cemburu, Bude. Oh, ngerti aku. Nduk, Bude ndak mau Arif jadi orang licik. Bude minta tolong ya. Tolong selidikinnya aneh apa-apa. Lapor ke Bude ya. Enje, Bude. Ya wis, aku pulang dulu ya. Permisi. Iya. Woi, kalian ono sing lihat Galuh apa ora? Tadi aku ke rumahnya tapi dia ndak ono. Mbak Galuh lagi pacaran, Mas. Pacaran? Iya, karo Mas Setia. Mosok karo sampean wong gantengan Mas Setia kok. Ya do ta? Iya. Loh, emangnya mereka berdua wis pacaran ta? Ya ndak tahu, tapi pasti sebentar lagi mereka bakal pacaran. Katanya kamu ngajak berduaan. Kok malah ngajak ke rumah makan tuh? Lah, ini namanya apa kalau bukan berduaan? Memangnya kamu pikir aku mau bawa kamu ke tempat sepi gitu? Kalau cuman berdua itu, yang ketiga itu setan. Oh ya, aku kok tiba-tiba jadi inget ya, yang waktu itu kata temanku, yang kalau kita berdua suatu saat nanti bakal tanda tangan surat nikah. Kalau benar terjadi, piye? Kok piye? Yang terjadi ya terjadilah. Emang kamu mau? Kenapa ndak mau? Nah, tuh. Kamu di tempat umum aja berani megang tanganku. Gimana di tempat sepi? Mosok megang tangan aja nggak boleh. Biarin. Sekarang aku kasih kesempatan pada kalian buat seneng-seneng. Tapi besok, liatin. Pasti kalian bakalan jadi musuh. Amel. Sejak kapan kau yang ndek kene? Sejak tadi. Aku juga dengar rencana busukmu untuk menghancurkan mereka. Mel, ini cuman kamu yang tahu. Kalau sampai besok bocor, kamu bakalan tahu akibatnya. Emang kamu punya rencana apa? Alah, ya rahasia toh. Masa aku harus kasih tahu ke kamu? Oh iya ya. Besok. Lihat aja, rencana busukmu itu tidak akan berhasil. Masuk.
Selamat siang, Mas Arif. Selamat siang, selamat siang. Piye, Mas? Surat izin usahaku wis jadi toh? Mas, kan saya sudah bilang, suratmu itu baru jadi 3 hari. Loh, biasanya cuma sehari kok. Itu kalau sampean warga di sini. Bahkan sampean pendatang. Jadi kita harus mengetahui informasi sebenarnya apa yang telah sampean berikan. Jadi aku masih dicurigai? Curiga sih enggak. Cuma buat berjaga-jaga wae. Mas, dengar ya. Aku ndak suka pakai cara-cara licik. Tapi kalau aku diliciki, aku iso lebih licik dari kamu. Jadi sampean ngancem? Iya. Semprul. Baru kali ini ada orang yang mau berani mengancam aku. Belum tahu dia Arif siapa. Sang Carik. Gimana ini suratnya sing gagal? Aku yang terus nggak ngerti. Udah enak loh aku ini. Duh, aku nggak enak ini. Aku koncomu. Tahu nggak enak aku. Ini ada apa toh? Ojo keras-keras. Mereka ndak boleh tahu. Nanti semangatnya iso hilang. Yo, iki lebih baik kita sembunyikan dulu dari mereka. Belut-belutnya udah dipak-pakin Piye iki? Wis, kamu tenang aja. Aku urus semuanya. Yang penting sekarang kita harus pura-pura ndak ada apa-apa di depan mereka. Wis, kamu kerja lagi sana. Ayo, semangat lagi. Mbak Mel, Mbak, tunggu sebentar, Mbak. Mbak, penting ini, Mbak. Sebentar. Opo? Penting ini. Pentingan mana sama urusan pemerintah yang harus memberantas korupsi? Ya tentunya lebih penting urusan pemerintah dong, Mbak. Ya wis. Tapi ini juga penting, Mbak. Opo iki? Tapi nek ndak jadi piye? Aku wis ngeluarin modal yang banyak. Dan yang paling penting, aku mau usahaku berhasil lagi. Ya wis. Kamu sing sabar. Sabar apanya? Kamu ndak tahu rasanya berharap yang banyak, tapi ndak tercapai. Kecewa. Kecewa, Satya. Galuh. Kalau dalam kerjasama iki kita wis gagal sebelum dimulai, aku sangat berharap kita iso kerjasama dalam bidang lain. Aku yakin kok pertemuan kita ini wis digariskan sama Tuhan. Galuh. Tiga anak kampung yang tertindas. Tak kasih tahu yo. Belut gorengnya si Galuh itu ndak bakalan jadi diekspor. Mimpi kalian semua itu. Mas,
yang bisa bikin manusia hidup itu ya mimpi tuh. Yo, kata orang itu mimpi ibarat fakta yang tertunda. Jadi Mas, kesimpulannya mimpi adalah kunci. Alah. Berat banget omongan kalian. Nggak kuat otak kalian buat membahas iki. Sekolah wae ora kok. Usah. Jojo, ini. Aku wis. Aku ora digondeli to, yuk. Yuk. Aku gondeli kok. Lawan. Gak res. Sana lu. Lawan Dewi. Mantap. Sana. Aku masih nunggu jawaban kamu loh. Ya, satu-satunya yang bisa menghiburku kalau usaha ini ndak jadi, ya cuma kamu. Aku sih berharap kalau kita ndak bisa bisnis bareng, kita bisa menjalin hubungan yang lain. Jadi, jawaban kamu? Makasih ya. Jadi kita pacaran ya? Peluk dong pacarnya. Katakan cinta, katakanlah ungkapkan rasa. Pak, saya permisi pulang dulu ya. Sekarang mau pulang? Iya. Mari silakan. Selamat Permisi, jalan. Pak. Mari. Arif, kamu pagi-pagi sudah ngopi-ngopi di luar, belum kerja. Sana kerja. Ya, Pak. Mel. Kamu ngapain habis dari ruangannya Pak Lurah? Mau tahu aja. Tunggu, Mel. Ini aku tanya, aku mboyo dijawab. Bisa lepas ndak tangannya? Ndak. Ndak bisa. Kamu tuh ya, kalau aku ndak ngasih tahu kamu, terus masalah gitu buat kamu. Masalah? Ndak kan? Ya udah sekarang lepas. Selamat siang, Mas Arif. Saja. Ayo duduk. Yuk. Mau pesen makan? Pesen di kasir, yuk. Nggak, aku cuma mau nanya. Masa surat-suratku belum jadi? Mbok yo sing sabar toh, Mas. Aku ini jadi ndak enak kalau sampean itu nagih-nagih aku terus. Jadi aku kesel aja. Mas Arif, tapi aku sama Galuh itu udah siap untuk ekspor belut goreng. Nah kalau suratnya belum jadi juga, aku iso rugi. Mas, yang rugi itu kan sampean, bukan aku. Jadi bukan urusanku. Sampean ndak lihat apa? Aku iki lagi makan. Jadi ndak nafsu maneh aku iki. Ayo, makan dulu. Udah? Aku harap ngasih tahu kalian sesuatu. Aku harap kalian udah kaget ya. Kita itu udah tahu Mbak, apa yang mau Mbak bakalin ngomongin. Mbak, kita udah tahu. Itu sih, surat izinnya belum jadi sih. Terus belut-belut goreng ini nggak bakalan diekspor ke luar negeri kan? Iya. Aku minta maaf ya. Kita gagal. Gak apa-apa kok Mbak, Mas. Namanya orang usaha itu gagal udah biasa.
Justru kita bisa belajar dari kegagalan itu. Bener itu Mbak, Mas. Ini semua bisa buat kita untuk belajar. Ya enggak? Oh iya, nggak bisa hari ini. Besok masih bisa. Betul. Ya wis, aku pergi dulu ya. Sekali lagi, aku minta maaf. Apa, Mas? Rep, tunggu sek. Arep, dengerin ibu dulu. Leh, kowe arep bikin ulah apa meneh? Bener-bener. Ih. Pertama nih, kowe wis bikin malu ibu. Saiki usahane galau wis tok gagal ke. Tobat. Bu, ibu. Ibu aja nuduh sembarangan. Buktine ndi? Ora usah kok ngomong. Kowe iki nganyel tenan kok pancen kok. Ojo marahin aku di depan orang-orang. Isin aku, Bu. Oh, ternyata kowe cek ndek malu juga ya. Wis lah. Rep. Wong licik iku mesti ana balesane. Ingat iku. Jadi kamu rugi ratusan juta ya? Wis lah, ora perlu dibahas. Bikin sedih wae. Halo. Si Pak. Aduh, saya cari kemana-mana di sini. Mbak Galuh, ini surat izin usaha yang dibutuhkan buat ekspor belut goreng ke luar negeri. Saya merasa bangga kalau belut goreng dari desa ini bisa mencapai ke luar negeri. Ini artinya kamu sudah bisa mengharumkan nama desa. Iya. Semuanya Karena Pak. ada keperluan lain yang harus saya selesaikan. Mohon pamit. Makasih banyak ya, Pak. Mari. Monggo. Aku masih nggak nyangka sama apa yang barusan terjadi. Iya, aku juga. Akhirnya perjuangan kita tidak sia-sia ya. Ya wes, sekarang kita ke rumah, kita kasih tahu ibu. Ayo. Ayo dong Mas, kamu aku kenalin sama cewek, cantik deh. Lah, cantiknya kayak apa toh? Pokoknya cantik Mas, ngelebihi Galuh. Udah gitu ya Mas ya, dia anak kota, dia pasti anak gaul Mas. Wah, ini anak gaul, aku yang mau tah. Ah ya udah, aku kenalin. Ayo turun Mas. Ya wes. Arif, dasar cari korup kue. Mau bikin izin usaha kok malah dipersulit. Terus berkas-berkasnya mau buang lagi ke tempat sampah. Semprul kue. Loh, Pak. Aku tuh ndak buang berkas-berkasnya ke tempat sampah. Kemarin cuma aku geletakkan di atas meja, Pak. Tiba-tiba hilang. Aku ndak tahu. Ngaku terus terang. Kamu masih honorer. Sehingga nggak mungkin kamu akan diangkat sebagai pegawai negeri. Ayo ke kantor kelurahan. Ayo. Bal. Katakan cinta, katakanlah ungkapkan rasa. Alhamdulillah, Le. Akhirnya usaha kalian berhasil juga. Nggih, Bu. Alhamdulillah, Bu. Le, Ibu arep tekok karo kowe. Nggih, Bu. Mau nanya apa? Kira-kira lek dhuwitmu kuwi wis akeh, kanggo apa to?
Kalau aku sukses nanti, modalnya mau tak pakai buat nikahin Galuh, Bu. Ya udah, kalau gitu ibu titip anak ibu ya. Dan buat dia bahagia ya, Le. Iya, Bu. Aku janji. Kalau gitu ibu ke dalam dulu ya. Iya. Galuh, kamu dengar kan apa yang aku bilang tadi? Aku ndak dengar, Mas. Oh, kamu tuh pura-pura nggak dengar. Benar, aku ndak dengar. Galuh, aku mau melamar kamu jadi istriku. Kamu mau ndak? Aku ndak tahu. Aku malu. Kok kamu malu toh? Mau apa ndak? Ya udah gini aja. Kalau aku cium kamu, kamu diem aja, berarti kamu mau. Mas ini kok gendut.